Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شهد وقادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف مؤلف كتاب لباب الحديث الإمام Jaluddin As-Suyuti As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Misri rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahadarul ulum rejo peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum thumma illa arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis Wafarahumullah wa rahmatu alaihim bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga sedaya diparing sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezeki selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin Bapak sedherek ingkang minulya jamaah rutin pengajian kitab Lubabul Hadis. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin sedaya ingkang kula hormati, melanjutkan bab 14 hadis yang ke-7 halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu salata sira kabeh kama raaitumuni kaya yen to ningali sira kabeh ing ingsun musolli salat ingsun. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong iku taraka sholata ninggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan hali sengaja, faqad kafara mongko teman-teman kafir sapa man jiharon hale terang-terangan. Wis lurut ae.
Para hadirin rahimakumullah, niki hadis yang ke-7 dan ke-8 dari bab 14 yang masih membahas tentang keutamaan wajib sholat. Hadis 7 niki aslinya dawa. Hadis dawa, berbagai jalur hadis niku dawa. Cuma Imam As-Suyuti rahimahullah niki memperpendek agar apa? Agar mudah dihafal oleh kita semua. Ya. Hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Niki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis niki tidak ada perawinya, tidak ada sanadnya. Cuma kami mencatat dulu ngaji dari guru-guru kita bahwa hadis niki adalah riwayat dari sahabat Malik bin Al-Huwairis, okay. Sahabat Malik bin Al-Huwairis ingkang radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 694 Masehi, okay. Kemudian beberapa ulama hadis merawikan termasuk Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Lek Bukhari niku merawikan, otomatis Imam Muslim merawikan. Nggih. Sebab kitab Sahih Imam Muslim niku isine Imam Bukhari iku plek didekek nang Sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesebur, Iran. Juga riwayat Imam An-Nasai rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi, sing makamnya kata guru saya itu ono nok tengah-tengahe rodok pinggir sa'i marwah, sofa marwah. Kemudian juga riwayat dari Imam At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 933 Masehi di Kairo, Mesir. Nah, pertanyaannya ngeten. Sallu, ya, ini fi'il ammar. Sallu, salat sira kabeh kama kaya yento ra'aitumuni usolli. Kaya kabeh ningali ingsun salat. Pertanyaannya, sampean saged dah sakniki niki ningali Nabi salat? Wis pirang tahun, Pak? Ya. 632 Masehi, saiki 2020 Masehi. Pirang tahun. Lah hadis pancet. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah hadis niki kemudian dipakai oleh kelompok sebelah niku, dipakai untuk menjadi acuan. Balik nok Kanjeng Nabi. Senau langsung nang Kanjeng Nabi. Dasar Kanjeng Nabi pun wafat ribuan tahun yang lalu, kon senau nak Kanjeng Nabi. Lah, senau ten sinten akhirnya senau ustaz sing ngomong mau, Pak. Berarti sangat pede sekali ya, mereka itu mengatakan belajarlah langsung kepada Kanjeng Nabi. Ulama isok salah, Imam Syafi'i isok salah sebab menungso. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, ya Imam Al-Asy'ari, Basim Asy'ari itu menungso iso salah. Kanjeng Nabi gak mungkin salah. Cuma pertanyaannya itu sing aneh. Langsung kepada belajar kepada Kanjeng Nabi. Ada juga ustadz yang jenggotane kaya atas sabut niku ngomong guru langsung berguru kepada Kanjeng Nabi. Wis ojo bujuki wong dalane. Ini gak logika, secara keilmuan gak logika. Jadi para sahabat ketika didhawuhi Kanjeng Nabi, iya jelas ya ningali Kanjeng Nabi. Ana sing ningali teko mburine, ana ningali teko pinggir tengene, ana sing teko pinggir kiwane, ana sing teko mburi dhewe, ana enggak salat mungkin iso ro kabeh. Ya mungkin, Pak. Kok iso ro kabeh? Sosote, rogoke kan. Kulo niki mikir, ki sahabat iki ya apa sih kok ro kabeh padahal jamaah. Ya, walam nggih gitu. Jadi alhamdulillah ana hadis tentang salat. Tidak mungkin sekarang kita melihat Kanjeng Nabi. Oh, enggak mungkin, Pak. Itu mereka berdusta. Nah, sekarang bagaimana maksudnya kama ra'aitu musolli? Ya kembali kepada hadis Kanjeng Nabi.
Lah untuk memahami hadis Kanjeng Nabi, kita kembali kepada ulama-ulama hadis. Duduk ulama hadas. Kita cari ahli hadis bukan ahli hadas. Pendusta itu Pak, hadas itu Pak, kotoran itu. Ya aku gregetan nek wong kayak ngono ya Allah. Umat dibohongi terus. Jadi maksudnya kembali ke mana? Hadis Kanjeng Nabi. Cuma pemahaman hadis niku ya bagaimana Nabi sholat kembali kepada napa para ulama. Ya. Jadi kembali pada para ulama, duwe guru sampai sanate sambung kepada Kanjeng Nabi niki. Jadi tidak mungkin Pak, kita kemudian belajar langsung ke Kanjeng Nabi, melok Kanjeng Nabi. Keterangannya sinten sing ngomong kan ngoten. Nggih, melok Kanjeng Nabi tapi melok ustaz sing ngomong ngoten niku wau wis gak logika belas secara keilmuan. Nggih. Jadi representasi hadis, pemahaman hadis, takwil hadis, tafsir hadis itu melok ulama hadis. Dan bagaimana prakteknya Nabi sholat kama ra'aitum usolli yo melok ulama sing duwe guru-guru niku wow. Niku Pak ya. Gak harus maca hadis terjemahan sampean ya. Jadi perintah sholat niki wonten mboten Quran wonten nggih. Wonten Quran pedae kira sing lagi nih. Bisa. Beda lagi yang kita bisa Mas. Oh betul. Ya, jadi perintah sholat itu wonten ten Al-Qur'an nggih. Wonten nggih. Tapi detail mboten. Mboten. Hanya perintah sholat. Aqimus sholah wa aqimis sholah wa yuqimunas sholah. Wonten kan perintahnya. Jadi tidak ada bagaimana cara sholat. Nah ini kemudian dipraktekkan dengan hadis kanjeng Nabi. Seandainya perintah sholat itu tetap dalam Quran, ono petunjuke, ono bacaane, ono perintah ruku, ono nggih. Cara rukuke kan gak ro. Gitu. Warka'u ma'ar raki'in wasjud waqtarib. Kan ngoten kabeh ono perintahe. Tapi cara sujud itu pundi? Apa siraise? Apa sikelese? Kan nggak tahu kita. Hanya perintah. Andai kata Quran itu detail tentang itu, tidak mungkin ulama beda pendapat. Ya, niki. Makanya diterangkan oleh hadis Kanjeng Nabi. Ya. Nah, dari situ kemudian ya sumbernya itu sama Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya kenapa berbeda? Sumbernya jelas nggih, nas Al-Quran, nas hadis. Tapi cara sholatnya beda. Contoh kecil, ketika sampai angkat tangan mawon, ono sing ngarepe dodo, ono sing ngarepe pundak, ono sing antara pundak ambek kuping, ono sing nyekel kuping. Pokoknya gak ngene Pak. Iki gak takbir, iki nyerah iki. Niku. Jadi ini beda pendapat. Ono sahabat Nabi takbir di depan dadanya. Hadis lain lagi, sahabat lain lagi, Nabi takbir di depan pundaknya. Ono mana hadis Nabi itu antara telinga dan pundaknya. Ya macam-macam. Nah, kenapa kok beda? Sebab para sahabat niku nyun sewu Pak, tingkat kecerdasan, tingkat hafalan, posisi melihat Nabi sholat ya, dan tidak tiap hari jamaah mbek Kanjeng Nabi itu tergantung yang dilihat. Paham nggih? Jadi misalnya untuk miring rono Pak. Nah iki Nabi sebelah kono sahabat. Mungkin ya delok ya. Mungkin kok ero carane ngono lho. Oh, kan miring lho. Koyoke nempel kuping. Kan ngoten. Akhir digawe dalil mazhab Hanafi. Wong ngeten. Ya ana sing teko mburi, ketok dirijitok mungkin. Allahu Akbar. Lho, dirijit ketok ngarepe pun pundak. Ini beda penglihatan, beda kondisi. Oh, ini fakta ini. Nah, sahabat padha kabeh ya. Sama salatnya. Tingkat pemahamannya,
kondisi sholatnya itu berbeda tergantung dari penglihatan para sahabat kanjeng Nabi. Sujudnya bagaimana dan sebagainya. Ya, bahkan kualitas hadis pun berbeda. Jangankan hukum-hukum tentang hadis tentang ibadah, hadis sendiri itu beda, ya, beda. Ana beda ngarepe pager. Ya, itu beda. Ono hadis sahih, nggih. Ono hadis hasan, ono hadis dhaif, ono hadis palsu. Lah dulu itu zamannya Imam Syafi'i itu enggak ono hadis hasan. Sing ono hadis sahih sama hadis palsu. Ya. Lah kemudian zamannya Imam Tirmidzi itu membuat istihad tentang status hadis. Ono hadis status hasan. Ya. Jama Imam Nasa'i ada lagi hasan li ghairihi, hasan li dzatihi. Ono maneh jama Al-Hakim hasan sahih, sahih hasan, macam-macam. Berarti apa? Istilah hadis itu adalah istihad para ulama. Zaman Nabi gak ono lah. Maksud Nabi ngaten, hadis sahih niki maksud ngono. Enggak ada. Jadi kita luruskan ya. Istilah hadis apa namanya? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu itu dari para ulama hadis sendiri. Sama lek tuku buku Pak, nomor hadis itu ya, nomor hadis nomor sekian-sekian ya, nomor sekian-sekian, nomor. Nah, iki bareng kita Bulughul Maram nomornya kan. Nah, kapan itu hadis dinomori? Tahun 60-an. Cetas itu Pak. Itu bid'ah. Hadis Bukhari nomor sekian-sekian, nomor hadis itu bid'ah. Tapi dipakai kenapa? Gampang wong golek hadis. Ngoten, Pak. Berarti bid'ah hasanah. Kalau mereka mengatakan ini hadis sahih, lek kon ngarani gak bid'ah, gawe yo hadis zaman biyen kon nomore. Coba sampai lihat kitab-kitabnya ulama salafin ya. Hadis Al-Albani nomor sekian, hadis nomor itu tidak ada zaman kanjeng Nabi. Cetasan tahun 50-an 60-an itu pun ada kisahnya meniru dari orang-orang misionaris yang menomori Injil, Babel dinomori gitu kan. Wallahu alam, cuma itu baru itu ya. Jadi kalau sampai mengatakan itu juga bid'ah itu nomor-nomor hadis itu. Sama jadi bojo iwang loh Pak. Cuma karena itu bagus manfaat untuk umat maka dikatakan bid'ah hasanah. Gitu kan. Aku ya gergeten. Saya debat Pak dengan tahun 2004 itu tentang nomor hadis itu. Hadis sahih nomor sekian. Saya tanya, apakah zaman Nabi ada nomor hadis? Bingung deh. Tidak ada. Jadi semua istihad para ulama. Dan tidak semua hadis itu sahih. Ya. Ono macam-macam. Hadis iki ulama A ngarani sahih. Hadis iki ulama B ngarani tidak sahih. Hadis iki padha ulama C ngarani hasan. Ono maneh sing kewendel dhaif. Iki piye? Saya pernah ada hadis ya yang didhaifkan Syekh Albani Pak. Dalam kitabnya itu tak golek di Kutubus Sittah itu. Ndak ada yang dhaif itu. Nah kok berani ngomong dhaif piye? Wa alam lah itu kan wis urusannya beliau. Para hadirin rahimakumullah, bahkan sesama hadis sahih sendiri Pak. Ya, kadang-kadang isinya bertentangan. Contoh ya, hadis bacaan tentang bacaan rukuk, bacaan sujud. Ono hadis sahih subhana rabbiyal a'la. Ono maneh subhana rabbil qudus apa itu? Al-Qudus. Ono bae sahih juga itu. Dah, padha sahih tapi bertentangan. Lah iki lek gara ilmune jamul
mengabulkan hadis, bingung nantinya. Inilah yang menyebabkan kenapa para ulama berbeda pendapat. Nggih. Cara dekap Kanjeng Nabi nggih berbeda pendapat. Ana sing nang dada, ana sing nang tengahe dada ambek udel, ana sing nang ngarep udel, ana sing nang ngisor udel. Ngisor maneh gak ana, Pak. Ngisor udel pas ana, ngisor maneh gak ana. Tapi sing aneh malih niku, sing aneh malih ketika ada ustadz yang mengatakan sedekap sholat itu di atas dada, Pak. Ngene. Tahu tuh mana? Tahu tuh mana ini? Ini yang bid'ah ini. Loh, saya itu, Pak. Sampai golei tidak pada hadis yang mengatakan Nabi bersekap di atas dada. Nah, di dada ada, tapi bukan sahih. Ya. Ini jadi hati-hati, Pak. Ketika ada orang mengatakan titik sahih. Sampai gak eru kan percaya ae sampean. Hai, pada gitu. Ya, ono sing miring, ono sing gak sedekap malahan, ono. Ya, mazhab Maliki. Ya itu kan. Nah, jadi ini macam-macam, Pak. Ya. Jadi tidak bisa kita kemudian mengatakan semuanya salah, saya yang benar, tidak bisa. Jadi cara baca juga sama cara bacanya. Al-Fatihah saja itu beda pendapat. Sampeyan tingali ana sing maca Maliki Yaumiddin, ana sing maca Maliki Yaumiddin. Lho, sitoke dawa sitoke endak. Ana malih pendapat ngeten. Cek gak keluar dari pendapat ulama, dua-duanya dipakai. Rakaat pertama dawa Maliki Yaumiddin, rakaat kedua pendek Maliki Yaumiddin. Ngono ya ono, masyaallah. Loh, ojo kaget, Pak. Ini memang pendapat ulama. Nggih. Itu enggak apa-apa, tidak merubah makna kan. Sitoke artinya raja, artinya sitoke penguasa, kan sama. Tidak merubah makna dia. Ini, Pak. Jadi cara-cara itu berbeda. Bahkan antar mazhab itu jelas berbeda. Itu fakta dan nyata. Oh cuman antar mazhab, dalam mazhab pun berbeda. Ya, cara untuk mengukur kadar zakat beras itu juga beda, Pak. Dalam mazhab on 4 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ono 2,5, 2,7, ono sing 2,87, ono sing 3,4, macam-macam. Padahal satu madhab. Ya. Cuma kita di Indro itu pakai yang 3 kilogram. Kenapa? Keluar dari perbedaan pendapat. Yang kedua, lek timbangannya kurang, lebih ono jadi sedekah. Yang ketiga, panitia gak tekor. Lek tekor piye, Pak? Ditimbang lu kurang 1 kilo. Wah, lek sawah gak apa-apa. Lek wong 100 wong 100 kilo tekor panitia. Ya mangkan dilebihi. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi pertanyaannya jangan gini, Pak. Mana yang benar? Ya. Mana yang benar? Mana yang salah? Yang sewu. Itu pertanyaan orang gak ngerti ilmu. Sering kan begitu, coba lihat itu kan. Ya. Itu sudah menandakan kata Imam Malik, lek ana takon ngene ku wong bodoh. Iku salah, iki bener, iki wong bodoh. Tapi pertanyaan gimana? Mana pendapat yang paling kuat? Dalilnya yang paling kuat mana? Ini yang pintar. Bukan kemudian salah, bid'ah, bodoh, neraka kabeh, ya Allah. Ijene surga, ijene kabeh. Niki tolong, Pak, niki sudah dikatakan para ulama dulu, nggih. Itu pertanyaannya jangan begitu, tidak relevan kalau dalam keilmuan. Ya, karena ilmu itu terus mengalami perkembangan. Ya, niku. Para hadirin rahimakumullah. Tapi walaupun para ulama dulu itu beda pendapat mereka itu bukan lok-lokan, ya, enggak saling menghina. Jadi ketika mereka beda pendapat itu jawab gak gelesan, Pak, gawe kitab. Ya, gawe kitab. Ya, Imam Ghazali, ya, kitab filsafat dibantah Ibnu Rus. Ibnu Rus gawe kitab dibantah sampai Imam Ghazali, bantah-bantah dari kitab. Wong biyen. Saiki enggak.
Batan-batan teman-teman. Itu bedanya orang dulu dan sekarang. Saya coba, ya saya bukan ahli ilmu, nggak iso kayak kita. Umpama orang-orang alim-alim itu, Pak, saling berdebat terus debat kitab, pusakaan Indonesia nih, Pak. Kayak orang Salafian. Ya. Umpama kena perang salib, umpama ya. Perpustakaan Baitul Hikam punyanya Abbasiyah sing ono sekitar 600.000 buku waktu itu gak dibakar, mungkin kita sudah beradab keilmuan kita ya. Ini buat hadir rahimakumullah. Jadi ulama dulu itu ngoten, gak saling menghina, gak saling menyalahkan, tidak saling bid'ahkan, bahkan mereka saling apa? Merangkul, saling merangkul, saling mendoakan ya. Tidak ada arogansi, aku paling benar, kau salah. Tidak ada dalam ulama salaf ini. Dan anehnya ada sekelompok orang yang mengaku pengikut salaf tapi arogansi, seneng nyalah wong. Pertanyaannya melok sinten sampean? Ulama salaf ini jangan diambil ilmu saja, ambil ilmunya, ambil adabnya, Pak. Ini harus diambil semua, jangan setengah-setengah. Ilmunya hadis cukup, dipilih-pilih bisa hadisnya. Kemudian gak beradab belas, ngelono wong ae. Dipertanyakan sampai ikut sinten. Kalau mengaku salaf, ikut salaf, maka ilmunya harus ikut salaf, akhlaknya harus ikut salaf. Malah si aneh malih ngaku melok salaf tapi ngelok ulama salaf. Imam Syafi'i ini Pak dilokno. Imam Syafi'i tidak ngerti hadis. Sebab apa? Ngeten-ngeten ya Allah. Nangis loh, Pak. Ya Allah, Imam Syafi'i delokne gak ero hadis. Mungkin saja Imam Syafi'i enggak nyampe hadisnya. Imam Syafi'i kalau enggak getol beliau mengumpulkan hadis, ya, tidak mungkin hadis tangan kita sekarang. Ya, makanya beliau dikatakan sebagai gelar Nasirus Sunnah, penolong penyelamat hadis Kanjeng Nabi zaman sakmonten iki. Makanya Imam Imam Hambali mengatakan siapa yang belajar hadis saat ini maka melalui lesannya Imam Syafi'i. Ngono lho ngarani Imam Syafi'i karo hadis. Ya aduh, cara nangken sawat kompen be aku. Cek tegoe. Ngoten nggih. Nah, perlu perhatikan berhadirin. Jadi untuk mengapa kok beda pendapat? Kita akan paham kalau kita menguasai satu kaidah fikih, dua usul fikih, tiga ilmu fikih. Tiga perangkat ini sudah pas kalau kita ingin belajar dari perbedaan pendapat. Ya. Wis madzhab di bid'ahno, usul fikih ya di bid'ahno, fikih ya gak gelem nyalahno wong. Ya, ini susah. Ya, susah. Jadi perbedaan pendapat para ulama dulu berdasarkan dalil. Ono sing ini berdasarkan Quran hadis. Kalau mikir dikira mazhab Injil dah rujukane. Lucu banget. Ini adalah acuannya Quran hadis. Nah, kalau mikir Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, apa gak Quran hadis ya? Ngonten kula. Pas kok Injil iki. Wah, maren. Dia sing ngomong ngono gak hafal Quran, Pak. Nggih. Imam Syafi'i hafal Quran, umur 7 tahun hafal Quran. Imam Hambali 10 tahun hafal Quran. Imam Hanafi umur 12 tahun hafal Quran. Imam Malik 5 tahun sudah hafal Quran. Nah, gak hafal Quran ngelok ngejari gak aruh Quran gak aruh hadis piye iki. Ini perhatian hati-hati, Pak. Maka contoh ya, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis itu pun beda pendapat. Ya, beda pendapat. Ya, ono maneh, Pak. Tentang ngusap kepala separuh, ono sing pemburi mengarep macam-macam nih kan. Padahal ayatnya podo lho, Pak. Ayatnya bodoh. Al-Maidah ayat 6 coba ningali. Ya kok beda pendapat. Ya niki.
Berarti cara wudu ya beda pendapat. Ya. Rukun wudu ya beda pendapat. Hanafi 4, Maliki 7, Syafi'i 6, Hambali 7. Loh, beda pendapat. Ya. Tayamum juga beda pendapat. Ana sing pergelangan tangan tok, ana sing sampai siku. Ya itu beda pendapat. Dalil padha, Quran, hadis, ya. Kemudian apalagi ya, cara macam-macam, banyak beda pendapat. Begitu banyak perbedaan dan itu fakta dan nyata, ya, fakta dan nyata. Nah, untungnya dengan banyaknya perbedaan itu dikendalikan dalam suatu ruang yang namanya mazhab. Coba kono mazhab, Pak. Iso-iso salate dhewe, Pak. Ono jengking tok ya iso mungkin. Niki. Jadi mazhab itu penyelamat dari nopo syariat. Jadi saya mencari Pak petanya ini. Nah, perbedaan itu adalah apa namanya? Sunnatullah, ya. Ada ikhtilaf, ada perbedaan. Makanya untuk memahami suatu fikih yang beda pendapat, kita harus menguasai metodologi. Ya. Metodologi sampai ulama itu menciptakan fikih koronan, fikih mukoronan, perbandingan fikih mazhab, ya. Macam-macam. Ini makanya perlu kita perhatikan, beda pendapat pasti ada. Cuma yang paling cerdas bagaimana menyikapi perbedaan. Gak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan. Jadi enggak sedang. Jadi ada lagi ulama Syafi'i saking gregeten, Pak. Saya baca di kitabnya itu. Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, ulama Syafi'i, Pak, sing wafat tahun 1305 Masehi. Ya, dalam kitab Al-Asbab wan Nadhair beliau ngeten, wis talah perbedaan masih ada. Zaman Nabi ya ada perbedaan, zaman sahabat ya ada perbedaan, zaman salaf perbedaan, sekarang pun perbedaan, nanti zaman akhir tambah banyak perbedaan. Maka beliau mengatakan dua saja, sikap siji menyadari apa perbedaan, yang kedua sikap menghadapi perbedaan. Itu beliau ahli fikih, Mbak. Nah, sikap. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ya, fikih itu penting, ya, fikih penting. Imam Abu Ishaq As-Shirazi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad, ya, itu mengambil pendapat dari Imam Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol, itu mengambil pendapat dari Imam Ibnu Mubarak, mengambil pendapat dari Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, sing wafat tahun 735 Masehi di Basrah. Dan juga ada dalam kitab namanya Kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, karangannya Imam Khatib Al-Junaidi rahimahullah. Niku wonten keterangan ngeten. Man la ya'rifil ikhtilafa lam yasumma raihatal fiqhi bi anfihi. Sapa wonge sing gak ngerti perbedaan, bahwa ya, tidak mengakui perbedaan, ya, atau ikhtilaf, ya, ia sama sekali tidak bisa mencium fikih. Ya, niki sing ngomong sinten niki asli saking ulama nggih sing namine Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ulama salaf sing wafat tahun 735 Masehi. Dinukil, dikutip para ulama, ya, kathah. Itu maksudnya sapa sing gak ngakoni ana perbedaan, tidak paham perbedaan, maka dia nggak akan bisa mencium wanginya ilmu fikih. Ya. Niki wonten malih, Pak. Niki Imam Ibn Hisham Ar-Razi, ya, ulama salaf ngian, mengatakan wa man lam ya'rifi ikhtilafa al-fuqaha falaisa fi faqihin. Sapane wong sing gak ngerti perbedaan, maka ya apa ikhtilaf fuqaha, barang siapa yang tidak mengerti perbedaan pendapat para
ahli fikih, maka dipastikan dia bukan ahli fikih. Jadi lek ana wong gak ngakoni perbedaan terus ngomong nyalano wong, berarti falaisa fi faqihin, maka dia bukan ahli fikih. Ya, sampai ngono Pak. Ulama salaf nih. Gak main-main ulama salaf. Ya. Bahkan juga ada Imam Malik mengatakan, ya, la yazuzul futya illa liman alima makhtalafan nasu fihi. Tidak boleh orang berfatwa. Ya, gak boleh. Liman alima bagi illa liman tidak boleh fatwa illa liman alima, ya, kecuali bagi orang yang tahu tentang perbedaan pendapat di antara manusia. Jadi gak nyambung. Contoh, ono wong nyalano wong terus gak paham perbedaan, tidak ngerti perbedaan, tapi berfatwa. Ini kata Imam Malik tadi dikatakan, ya, lam yazuzul futya, ya, illa liman alima ikhtilafa bainan nas. Jadi gak paham tentang perbedaan antara manusia, maka dia tidak boleh berfatwa. Garai ngelarakno ati. Iya kan? Ojo maneh ulama sing gak ngerti, ana wong rumangsa iso Pak fatwa bendino. Kuwi ana ngono ya Allah. Nah, kemudian apa lagi wonten malih Pak, imam salaf semua ini sudah mewanti-wanti pada kita. Man lam yasma'il ikhtilaf fala ta'uddahu aliman. Sapane wong sing gak mendengar perbedaan pendapat jangan dianggap ulama. Kereng malih. Kereng. Sapa sing gak gelem ngrungokno perbedaan, ya, fala yata'uddahu aliman, maka ojo diceluk ulama. Nah, rata-rata kan ustad. Ustad, ya. Ya, ustad tukang nyusu. Para hadirin rahimakumullah, ya, itu dari para ulama salaf. Jadi pemahaman terhadap khilafiyah itu sekarang diperlukan. Bahkan ulama Imam Qatadah dawuh, sapa sing kepingin berfatwa maka syaratnya dia harus paham khilafiyah di antara para ulama. Ini yang kerang malih nih gitu. Nah, saniki balik ya, kama ra'aitumuni usolli, cara Nabi sholat, maka sampean harus mengikuti para ulama sing ngerti, sing guru-guru, sanate jelas, Pak. Sanate jelas, nggih. Imam Muslim sendiri dawuh, ya, beliau mengutip pendapat Imam Ibnu Mubarak rahimahullah sing wafat tahun 797 Masehi di Irak. Niku ten kitab Sahih Muslim wonten, Pak. Di mukadimah niku. Al isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama. Ya. Walaulal isnadu laqala mangsa'ah masya'ah. Lek gak ana sanad, andai kata gak ana sanad, mangsa'ah masya'ah. Wong sakarepe dhewe ngomong. Lek gak duwe sanad. Mansa'ah masya'ah. Wong ngomong sakarepe. Gak bahaya ta, Pak? Bahaya. Titik ngomong. Kono ilmune belas. Nggih. Sangat penting. Loh. Kemudian Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, apa punya sanad? Lucu sanadnya. Mereka ulama salaf, hanya beda 3 generasi dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo, Imam 4 ini bersambung nang Kanjeng Nabi ilmune kabeh. Contoh, Imam Hanafi sing wafat tahun 767 Masehi, ini anehnya, Pak. Ketika Imam Hanafi wafat, lahir Imam Syafi'i. Dinoi podo. Aneh. Imam Hanafi wafat, lahir Imam Syafi'i. Penggantinya kok iso ya? Sapa sing ngatur niki? Imam Hanafi itu sanadnya
ke Kanjeng Nabi. Beliau murid langsung dari Ikrimah Maula Ibnu Umar. Ya. Sinten Ikrimah niku murid Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Nabi, murid Kanjeng Nabi. Sambung nak Kanjeng Nabi. Ya. Imam Hanafi itu santrinya Imam Atha bin Abi Rabbah Al-Maqi rahimahullah. Ya. Sing wafat tahun 723 Masehi. Beliau murid Ibnu Abbas. Beliau murid Anas bin Malik. Sinten sahabat Nabi, murid Kanjeng Nabi. Wes enak sanad itu. Jadi kita harus paham itu. Ya. Juga murid banyak, juga murid Alqamah bin Qais, murid Ibnu Mas'ud. Wes pokoknya sambung kabeh nang Kanjeng Nabi. Contoh malih Imam Malik bin Anas, Imam Maliki sing wafat tahun 796 Masehi nggih di Baqi. Niku murid sinten? Imam Malik itu muridnya sinten? Imam Sa'id Al-Musayyab. Sinten Al-Musayyab niki menantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah muridnya Kanjeng Nabi, sampun Kanjeng Nabi. Beliau juga muridnya Imam Al-Auza'i ya, rahimahullah sing wafat tahun 774 Masehi di Beirut. Beliau sinten? Muridnya Imam Atha bin Abi Rabbah, muridnya sinten tadi? Imam Ibnu Abbas. Lu nyambung malih. Ya. Imam Syafi'i murid sinten? Murid Imam Malik. Imam Malik murid tadi Said bin Musayyab, murid Imam Nafi Al-Madani. Ya. Sambung nok sahabat Kanjeng Nabi. Imam Syafi'i juga murid dari Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Itu muridnya sahabat Imran bin Husain, juga murid Kanjeng Nabi. Lu sambung kabeh baca kuatir. Imam Hambali murid Imam Syafi'i, juga murid Imam Ad-Darimi, juga murid Imam Yusuf As-Sakhtiyani, juga murid Imam Zuhri. Macam-macam, semua sambung kepada Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin murid Ibnu Abbas, murid Ibu Aisyah. Ya, lo sambung nak Kanjeng Nabi. Ya akhirnya mutu-mutu awak dhewe niki niki. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari. Niki sanad baca kuatir. Ya, sanad itu penting, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, mantaro kasolah muta'ammidan faqad ya kafarat jiharon. Ini hadis yang ke-8. Sapane wis ninggal salat ya secara sengaja, maka jelas dia kafir secara terang-terangan. Niki hadis riwayat saking Imam Malik sahabat Anas bin Malik. Hadis niki ke-8 ini riwayat Anas bin Malik, riwayat hadis Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 916 Masehi di Isfahan, Iran. Ya, juga wonten kitab Imam Suyuti dan Jami' Shaghir wonten, juga wonten kitab Majma'uz Zawaid wa Mambaul Fawaid Imam Imam Al-Haythami. Itu sing wafat tahun 1404 Masehi di Mesir. Watah, wis pokoke kathah. Berarti situ para hadirin rahimakumullah ana sing ngaran dhaif, macam-macam, nggih. Nah, wong sing enggak salat niku apakah kafir? Ini beda pendapat. Beda pendapat, nggih. Lah di dalam kitab ya Munyatus Shalah ya. Dalam kitab Munyatu Musolli karangannya Syekh Daud Al-Fatani sing wafat tahun 1892 Masehi. Di mana makam beliau? Makamnya satu komplek dengan Ibnu Abbas di Masjid Taif. Saya kemarin waktu di Taif itu ada 5 ulama yang kita tabaruki, kita tawasuli di situ. Ya, ulama Nusantara Pak, ono 5 di situ di komplek makam Ibnu Abbas di Taif. Ya.
Beliau mengatakan sing gak salat khasyirat dunya wal akhirah, rugi dunia akhiratnya, dzalika khusranul mubin, dan itu kerugian yang nyata dunia akhirat. Bahkan beliau sangat jijik dengan orang-orang yang gak sholat terang-terangan. Ya. Summa i'lamu anna man angkaral mungkarat, wong sing gak sholat itu luwih mungkar teko kemungkaran apapun. Saking gregetane. Ya. Wa akbarul kabair, wa akbarul kabair, luwih gede sak gede dosa. Wa akbarul kabair. Ya. Dan juga wa afhasal muharramat, lebih kecil dari barang-barang haram. Ini saking beliau gregetan dalam kitab itu mengatakan gitu. Maka sampai ninggal sholat. Saestu itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang nggak sholat, kata beliau lagi dalam kitab beliau Munyatu Musolli, beliau mengatakan wong sing terang-terangan nggak sholat, ya, maka nanti di neraka akan dikumpulkan dengan Firaun dan Haman. Haman itu adalah penasehatnya Firaun yang memprovokasi untuk membuang Nabi Musa, untuk membunuh Nabi Musa. Itu Haman. Dan juga dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, musuh Kanjeng Nabi. Dinas neraka kalau Kanjeng Nabi ini Ubay bin Khalaf. Dikumpul kali Firaun, dikumpul kali Haman, dikumpul kali Ubay bin Khalaf dan sebagainya. Kita nggak pingin ya, nggak kepingin. Ya. Nah, terus bagaimana hukum orang yang tinggal sholat? Hadisnya memang mengatakan waqad kafaro jiharon. Nggih. Sapa sing tinggal sholat terang-terangan maka kafir terang. Tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda dengan ulama lain. Ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama, wong sing jelas-jelas gak sholat itu dihukumi kafir. Dihukumi kafir. Kemudian kalau dia tobat, ya, tobat masuk Islam lagi, ya, maka diterima tobatnya. Ya. Ini gitu. Yang kedua, ya. Pendapat kedua, pendapat ijma Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan wong lek gak sholat sebab males pokoknya tapi gak mengingkari imannya. Lek sholat itu perintah wajib tapi gak mengingkari. Tapi lek mengingkari terus gak sholat, kufur. Tapi lek tetap iman bahwa sholat adalah perintah, yakin, tapi gak sholat karena malas, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dawuh sepakat semua dia tidak kafir, tetapi fasik, berdosa besar. Niki untuk awak dhewe melok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo sampean delok, sampean hitung kapan sampean gak sholat, tahu pasti tahu. Nomor mana biyen pasti tahu. Ya, niki. Yang kedua perbedaannya, ketika wong gak sholat dikodok nggih. Lah dikodok keturunan zuhur, keturunan asar diganti nang waktu asar gak masalah. Pertanyaannya, dikodok misalnya ya umur balik sampai kawin gak sholat, terus kawin sholat, ya, apakah wajib kodok atau tidak? Ada dua pendapat dalam fikih niku. Siji, tidak wajib diqadha. Ya. Ini pendapat yang minoritas. Termasuk pendapat dari kelompok Wahabi. Albani, Utsaimin, bin Bas. Ya. Pokoknya tobat mari wis. Tapi untuk 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib qadha. Paham nggih? Salat dia enggak sholat. Ya. Jadi kewajiban apapun yang terlewatkan tidak pernah gugur kewajiban itu sampai kapanpun. Yo, bagaimana cara untuk mengqadha sholat tahunan? Ya. Ada dua pendapat lagi. Mazhab Syafi'i,
mazhab Hambali itu mengukur dari tingkat keyakinannya. Berapa tahun dia nggak sholat, dihitung 5 kali kali berapa tahun. Ya, kalau mazhab Maliki Hanafi itu hanya perkiraan saja, kira-kira ini. Bahkan mazhab Hanafi Maliki itu mengambil paling sedikit. Tapi untuk Syafi'i Hambal tidak. Itu harus tetap diqadha, tidak boleh dikurangi apapun. Harus diqadha, tidak boleh dikurangi, wajib. Ya. Jadi kalau sampai nggak nambah sholat qadha sampeyan selama hidup yang pernah ditinggal, maka itu menjadi zimmatullah. Dia akan jadi tanggungan Gusti Allah. Ya cari Gusti Allah nih. Tanggungan Gusti Allah. Duit utang nang Gusti Allah. Ya. Ini. Lah, lek wong gak salat sengaja misalnya, maka diharamkan sholat sunnah. Contoh sama keturun zuhur, tangi asar, tidak boleh sholat qabliyah. Awalnya tahun-tahunan, soro pak nih. Ini sing wong nggak ngerti nih. Nah makanya Mas yo ngapa? Lek mazhab Syafi'i enak pak. Sampai misalnya keturun karena uzur gak sholat sebab uzur, maka qadhanya segera, itu sunnah lek uzur. Tapi sampai kan uzur wajib langsung qadha, wajib. Contoh sampai keturun tangi asar ya, si umek HP ne, si umek delok TV, si macam-macam, maka batal kalau dia tidak ada uzur. Tapi kalau dia ada uzur, ya itu sunnah fauron, segera dilakukan. Ini. Jadi kalau itu tidak ada sholat sunnah, sebelumnya nggak ada, nggak boleh. Itu sing fatwa sinten? Sing fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nggih. Dan kita fatwanya beliau mengatakan tidak boleh. Ternyata ini juga pendapat dari mazhab lain, mazhab Maliki sama. Itu juga tidak bolehkan orang yang qadha atau meninggalkan sholat, tidak boleh melakukan sholat sunnah kecuali sholat tahajud dan witir, kecuali. Ya. Jadi gak sembarangan ulama ini berfatwa. Ya. Nah, terus bagaimana ketika dia qadha tahun-tahunan? Ya, itu ada dua teknis ya. Di dalam 4 mazhab, yang dalam Syafi'i itu wonten dalam kitab Fathul Mu'in, ya, Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah sing wafat tahun 1597 masih di India di Masjid Al-Fanon, maka di area Al-Fanani. Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani niku dimakamkan di Masjid Al-Fanon India, Al-Fanani. Ada 2 cara Pak. Ya, 1 cara paket langsung, yang kedua bertahap. Maksudnya begini, sampai gak sholat 10 tahun misalnya, ya kan? 5 kali berapa itu? 365 biro itu. 5 kali 365 biro itu. Pakai loh, 500 sholat Pak. Ikut setahun peng 10 5.000 sholat, 12.000 sholat. Lah setiap hari itu rompol berarti butuh sekitar 4 bulan oleh setahun. Syarat dewi Imam Haytami ngeten, Imam Haytami, lek wong gak sholat tahun-tahunan, maka hidupnya harus mengisi qadhanya, jangan yang lain. Ini Hajar Al-Haytami. Yaitu sholat terus, sholat. Salah dhewe gak sholat, dia harus qadha. Wakil, ya nanti sing ahli mayit diwakili. Ya, cek urut.
Ada dua teknis, Pak. Cara pertama paket. Jadi misalnya sampai zuhur ya. Zuhur, kemudian sampai sholat subuh, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baleni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baleni terus no, itu paket. Ono sing satu jenis. Zuhur, mari zuhur, qada zuhur. Mari asar, qada asar. Terus berapa kali terserah. Ini dua cara untuk mengqada napa? Tahunan. Ya ono sing ulama ngeten, Pak. Sing enak iku umroh sampeyan atau haji. Kenapa? Satu sholat di Masjid Nabi dihitung napa? 1000 kali. Sampai niat qadha zuhur nang Masjid Nabawi dihitung 1000 qadha, Pak. Lo tabaruk kata ulama itu. Lek haram 100.000. Ya, 100.000. Nek lihat qadha salat subuh, zuhur, isya ya 100.000 qadha. Yo janganlah, itu hanya pendapat ulama. Cuma terserah sampean mau ngikut apa enggak kan gitu. Paham nggih caranya nggih? Nah, kemudian sholat diwakilkan boleh ndak? Ya, boleh. Jadi ahli waris itu mewakilkan sholatnya kepada yang meninggal, boleh. Tetapi kalau nggak ada yang yang mewakilkan, kalau itu memang sepuh dan tidak ada yang kuat untuk menggantikan, termasuk puasa, boleh dengan fidyah. Boleh fidyah. Tetapi ada ulama Syafi'i mengatakan la mati. Tidak pakai di qodoi atau diwakilkan. Tidak usah. Cuma perbanyak sedekah untuk yang meninggal. Wes sampean pilih yang mana? Ada yang makan boleh diwakilkan. Misalnya contohnya Pak. Sapi yo gak gandeng kodok tahun-tahun sing mati. Jadi maksud gini, sehari ya, kemudian sakit ya. Subuh gak sholat, zuhur gak sholat, asar meninggal, gitu kan? Nah ini yang maksudnya boleh diganti. Jadi dikodokkan atas nama mayit boleh. Kasih tahun-tahunan, jangan, Pak. Sampai gak nyebut gawe sampean. Montino mengkodok. Itu dimaksud ulama. Jadi kayak misalnya sakit 1 bulan, ya sholat manakah yang ditinggal diganti ini boleh. Tapi menurut saya tidak usah. Kenapa? Guru saya mengatakan tidak usah. Ya, tidak usah. Perbanyak sedekah untuk yang meninggal. Sebab sudah selesai. Is dead. Tapi kalau sampai mengambil dapat yang boleh, silakan. Apa? Ya apa? Ya. Tapi juga ada sholat hadiah mati, juga ada sholatul unsi namanya. Jadi ada sholat 2 rakaat yang niatnya untuk dihadiahkan kepada yang meninggal. Kapanpun bisa itu. Ada sholat sunnah unsi namanya. Sholat sunnah untuk dihadiah kepada mayit. Saya pernah jasa guru saya ketika mau ziarah ke makam wali atau mana, sholat dulu. Ada sholat, cara sholat seperti ada, ya kan? Tapi ya ojo lah medeni, Pak. Efeknya ya itu, paham ya? Boleh. Ada lagi yang ini enak aja ini. Wes ngantuk. Oke, mugi-mugi manfaat fitni watinya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahdi dan amat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad